Diskon hukuman kembali terjadi di Indonesia. Kali ini berasal dari Ferdy Sambo DKK, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Secara tiba-tiba pada Selasa 8 Agustus 2023 malam, publik dibuat terkejut dengan berita Mahkamah Agung yang memangkas hukuman Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Keseluruhan hukum mereka disulap. Sambo batal dihukum mati, diyakini dihukum penjara seumur hidup. Lalu istri Sambo, Putri, yang tadinya pada pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi PT DKI dihukum 20 tahun penjara, dipangkas setengahnya menjadi 10 tahun. Kuat Ma'ruf yang awalnya 15 tahun berubah menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal kini dihukum 8 tahun penjara dari yang semula 13 tahun. Siasat permainan para terdakwa pembunuhan Yosua itu seolah dilakukan saat publik mulai mengesampingkan atau lupa dengan kasus Sambo DKK. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, menyebut sejak awal tindakan Jaksa Penuntut Umum JPU yang mengajukan banding terhadap vonis Ferdy Sambo CS membuka peluang dan memberikan keuntungan terhadap para terdakwa. Ini jaksa kalau banding jelas menguntungkan pihak terdakwa, menguntungkan Ferdy Sambo, sehingga dia hanya perlu memberikan umpan-umpan materi pembuktian dan argumen karena bisa meringankan. Kenapa? Karena yang mengajukan banding keberatan itu harusnya terdakwa, tapi dalam kasus ini malah jaksa, katanya kepada Forum Keadilan Rabu 9 Agustus. Maksudnya adalah jaksa membuktikan itu masih dalam ruang yang sama samar, di mana walaupun logikanya bisa diterima, pelurunya dari mana? Kok ada 2 peluru di adegan yang terakhir itu? Atas dasar itu, kalau jaksa meminta seumur hidup dan hakim meminta pidana mati ini, peluang untuk berubah sangat besar. Lebih besar lagi ketika yang mengajukan banding itu juga jaksa. Mestinya jaksa kalau sudah dihukum sudah clear. Ini kan jaksa juga minta banding, sambungnya. Kemudian kata Muzakir, hakim dalam perkara ini kurang sependapat atau mengubah lamanya masa pemidanaan itu tentu bertentangan dengan rasio legis pembatasan kasasi. Padahal diketahui sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik untuk menghadapi kejahatan-kejahatan serius yang direncanakan dan direkayasa pelaku kolektif dalam skenario tertentu di kasus ini. Sehingga putusan hakim kasasi ini tidak konsisten antara pertimbangan dan amar putusan, apalagi hakim kasasi hanya dominan pada merubah lamanya pemidanaan. Tentu ini menimbulkan dampak pada kualitas putusan yang semestinya lembaga kasasi harus menjadi kesatuan hukum atas putusan peradilan sebelumnya, apalagi menyangkut lamanya masa pemidanaan, jelasnya. Saat ditanya mengenai pengurangan hukuman bagi aktor intelektualis, dalam hal ini Sambo, dapat menimbulkan efek domino terhadap pelaku lain. Muzakir menerangkan terdapat 2 penilaian keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Pertama, menurut hukum atau norma hukum pidana adalah tidak ada perbedaan prinsipil. Kemudian yang kedua, menurut perbuatan yang dilakukan atau kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana memiliki perbedaan prinsip. Dengan pertimbangan tersebut, penjatuhan pidananya berbeda. Penggagas tindak pidana sebagai parameter penjatuhan pidana pada pelaku lain. Jika berat, pelaku lain juga berlaku seperti itu. Jika berubah ringan, maka pelaku lain juga berubah jadi ringan, terangnya. Meski begitu, Muzakir mempertanyakan komposisi proses hukuman istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, sehingga bisa didiskon hingga separuh hukuman yang ditetapkan. Kalau PC Putri Chandrawati itu dari 20 tahun jadi 10 tahun itu saya agak bingung. Komposisinya sampai di mana sampai turun separuh begitu. Memang kalau kita lihat peran PC dalam proses itu kita bisa membaca dari Magelang ke Jakarta. Kok ada unsur-unsur peran-peran di jalannya. Mungkin peran yang paling memberatkan di situ ada dugaan memberi keterangan yang tidak benar dalam rangka meringankan dalam proses ini. Apa itu mengenai laporan adanya dugaan pelecehan seksual, ungkapnya. Muzakir juga mempertanyakan motif kasus tersebut yang hingga kini masih samar-samar. Meskipun jaksa pada saat itu memutuskan pelecehan seksual yang diterima PC yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua adalah sumir tanpa adanya proses pembuktian.
Pertanyaannya, apakah pembunuhan itu motifnya pelecehan atau bukan? Itu tidak begitu jelas. Ada korelasi bahwa dengan menyampaikan adanya giringan opini seperti itu. Tapi terkait dengan pelecehan seksual sampai saat ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa itu terjadi, bahkan dalam simpulan jaksa menyebut itu sumir. Pada saat itu saya kaget kenapa jaksa menyimpulkan seperti itu. Padahal itu tidak ada proses pembuktian pas dari itu semua. Kalau kita lihat pelecehan seksual ditolak, menurut saya oke, buktinya kurang. Pertanyaannya saat ditolak sebaliknya bahwa dia mencoba mencari alibi yang lain. Lanjutnya, dari 20 tahun, Hakim Agung mencoba menurunkannya lagi. Ini yang menurut saya legal argumen. Dalam pengurangan sampai setengah itu apa? Tapi dengan catatan sampai hari ini, tindak perkosaan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik itu dalam putusan yang sama dan di pengadilan lain. Artinya alibi untuk melakukan perkosaan tidak diterima, maka alibi untuk mendapatkan pembunuhan itu disebabkan karena terjadinya perkosaan juga sulit diterima. Sehingga timbul pertanyaan pertimbangan hakim apa yang memotong hukuman itu, tanyanya. Meski menimbulkan banyak pertanyaan, nyatanya kasus Sambo CS ini disebut MA sudah ingkrah. Sebab Mahkamah Konstitusi melalui nomor 20 garis miring PUU strip 21 tahun 2023 telah mengeliminasi kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali PK. Kepala Biro Humas MA, Dr. Sobandi mengatakan, PK berdasarkan hukuman acara hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Ia juga mengaku bahwa MA sebenarnya sadar akan pro kontra yang ditimbulkan dari putusan kasasi itu. Kami sadari itu, jadi ada yang puas maupun yang tidak. Masyarakat mengatakan bahwa itu menyunat putusan. Itu hak masyarakat, tetapi perlu saya sampaikan bahwa ada juga putusan-putusan kasasi MA yang memberatkan hukuman, kata Sobandi kepada Forum Keadilan 9 Agustus. Ia menjabarkan putusan kasasi MA terbagi menjadi 3, yaitu kabul, tolak, dan tolak perbaikan. Kasus Sambo bukanlah satu-satunya kasus yang menerima tolak perbaikan. Sebelumnya, kasus Indosuria juga putusan kasasinya tolak perbaikan, dan para terpidana mendapat hukuman lebih berat. Tolak perbaikan sendiri diatur di pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebagaimana Konstitusi UUD 1945, konstitusi kita menjamin bahwa kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka, andasnya. Kini keluarga Yosua hanya bisa menerima putusan MA itu dengan perasaan sedih dan kecewa. Kami sebagai keluarga dan pengacara hukum kecewa terhadap putusan yang dibuat para hakim agung tersebut, sangat tidak memenuhi rasa keadilan, ujar kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Ramos Huta Barat kepada Forum Keadilan Rabu 9 Agustus.